Manusia terbang sampai keluar bumi supaya bisa melihatnya dari kejauhan. Planet kita bersinar terang bagai lampu hias. Kota-kota besar terlihat mirip titik kuning di malam hari. Dan di siang hari, kita bisa mengamati struktur unik seperti pulau berbentuk pohon palem di Uni Emirat Arab atau tembok besar Tiongkok yang membentang di seantero negeri. Begitulah cara manusia membuktikan eksistensinya. Oke lah, yuk arahkan teleskopnya ke planet lain. Di Mars, cuma ada gurun kosong tanpa tepi. Kalau di Venus, ada batu dan gunung berapinya. Saat kita melihat keluar angkasa nun jauh di sana, semua planet begitu kosong dan terbengkalai tanpa jejak peradaban sama sekali. Banyak orang meyakini ada kehidupan lain yang mirip dengan di bumi. Nah, ini galaksi kita. Di dalamnya terdapat miliaran bintang yang serupa dengan matahari. Dan ini seluruh alam semesta yang bisa teramati. Di sini ada miliaran galaksi serupa. Jumlah total bintangnya sulit diprediksi. Dan di dekat masing-masing bintang bisa saja ada planet like Huni. Kemungkinan kita belum bisa menemukan kehidupan di planet lain karena lokasinya jauh di bawah permukaan. Misalnya saja Europa. Salah satu satelit Jupiter ini sedikit lebih kecil dari bulan. Dan strukturnya menyerupai telur rebus. Permukaan Europa berupa kerak es yang keras. Tapi kalau permukaannya dibor lumayan dalam, akan ada inti Europa yang berwujud cair. Jupiter dan satelitnya sangat jauh dari matahari, sehingga suhunya sangat dingin, yaitu sekitar minus 170 derajat Celcius. Di sana, air akan langsung berubah wujud menjadi es. Meski begitu, gaya gravitasi Jupiter sangat kuat. Karena itulah di Europa ada banyak gesekan, dan intinya juga makin panas. Karena terkena panas, esnya mencair dan kemudian terbentuk lapisan air melimpah di bawah permukaannya. Kita tahulah ya, air merupakan dasar dari semua kehidupan. Bisa jadi di dalam lautan Europa juga ada bakteri sederhana. Siapa tahu kan di luar sana memang ada kehidupan. Mungkin ada ikan yang berpenampilan unik karena gravitasinya lemah. Ikan yang hidup di sana juga kelihatan beda. Mungkin ada juga paus pemakan plankton. Pada tahun 2009, para ilmuwan menemukan GJ1214. Seluruh area di planet ini diselimuti lautan dan jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari bumi. Sekitar 75% masanya berupa air, tapi suhunya super ngebul. Sampai-sampai airnya akan langsung menguap dan berubah wujud menjadi air super cair. Di planet ini ada banyak sekali uap yang kepadatannya mirip dengan air. Dalam kondisi seperti ini, kehidupan gak akan bisa terbentuk. Namun begitu, para ilmuwan baru saja menemukan sekitar 24 planet yang kondisinya lebih baik daripada di bumi. Mereka menamakannya super habitable atau sangat like Huni. Semua planet ini mengorbit bintang jauhnya di zona like Huni. Jarak planet dan bintang induknya sangat pas. Kalau di tata surya kita, Venus, Bumi, dan Mars masuk dalam zona ini. Planet yang termasuk super habitable harus 10% lebih besar dari bumi dan gravitasinya juga harus lebih kuat supaya atmosfernya lebih padat. Kalau suhunya 8 derajat lebih tinggi dari suhu bumi, planet ini akan lebih lembab sehingga organisme bisa hidup di sana. Semua planet ini memang memenuhi kriteria sebagai super habitable, tapi para ilmuwan belum bisa memastikan kalau di sana memang ada kehidupan. Ciri utama adanya peradaban maju yaitu gelombang radio. Oke, gini ya, semisal ada planet like Huni mirip bumi. Setelah evolusi, makhluk cerdas seperti manusia muncul di planet ini. Tubuhnya jauh lebih tinggi karena gravitasi di sana lemah. Matanya juga beradaptasi dengan cahaya bintang lain yang jauh lebih terang dari matahari. Maka lambat laun peradaban ini harus menggunakan gelombang radio untuk saling berkomunikasi. Gelombang ini ibarat suara lantang yang keluar dari pengeras suara. Manusia di bumi sangat mengandalkan gelombang radio dan pancarannya lumayan kuat. Kalau di planet tetangga ada teleskop radio, penghuninya pasti akan tahu kehidupan di bumi memang sedang berkembang. Sejumlah teleskop radio di bumi telah diarahkan keluar angkasa menunggu sinyal dari alien. Dan sampai saat ini kita belum menerima sinyal apapun. Tapi bukan berarti nggak ada planet yang memancarkan gelombang radio loh ya. Kita perlu mempertimbangkan jarak. Oke, kita perlu terbang sejauh 200 tahun cahaya menuju bintang lain. Semisal ada planet X yang memang punya kehidupan. Peradabannya cukup maju dan penghuninya memanfaatkan gelombang radio. Mereka mengirimkan gelombang pertamanya keluar angkasa dan teleskop radio kita baru bisa menerimanya 200 tahun kemudian. Begitupun dengan sinyal yang dikirim dari bumi menuju planet tersebut.
Komunikasi radio di bumi baru muncul sejak tahun 1895. Jadi, sinyal radio kita baru akan sampai di planet X pada tahun 2095. Dan saat itulah alien akan mendengarkan suara kita. Tapi bunyi ini nggak akan berlangsung lama, karena tiap tahun teknologi kita semakin canggih. Kita mulai menggunakan komunikasi seluler, TV kabel, dan serat optik, sehingga volume spektrum radio di bumi menurun. Dalam sekejap saja, planet lain pun nggak akan bisa mendeteksinya lagi. Begitupun saat sinyal dari sana dipancarkan ke bumi. Jadi, gelombang radio yang berasal dari peradaban lain hanyalah bunyi ping singkat pada skala kosmik. Dan kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau gelombang radionya diam, berarti kehidupan di luar angkasa memang nggak ada. Sebagai solusi, kita perlu bikin teleskop raksasa yang bisa mengambil foto langsung dari planet yang mungkin berpenghuni. Dengan memperbesar fotonya, kita akan bisa melihat kota asing dengan bangunan tinggi dan banyak antena. Tapi sampai saat ini, kita belum bisa mengamati sampai ke situ. Kita bisa aja kan memotret Mars dan satelitnya, tapi kualitas gambarnya malah mengecoh. Misalnya saja, Sidonia, kelihatannya kayak ada bentuk wajah manusia di planet merah. Hal ini langsung dihubung-hubungkan dengan peradaban kuno di Mars yang telah membuat patung atau tugu. Teori yang lebih bombastis justru menyatakan objek ini sebagai fosil manusia raksasa yang seluruh tubuhnya terkubur di bawah pasir. Padahal sebenarnya itu cuma bukit. Angin kencang telah menghasilkan cekungan di area bukit, lalu sebagian orang menganggapnya sebagai mata dan mulut manusia. Contoh lainnya yaitu monolit di Phobos, satelit Mars. Ada rumor yang menyatakan kalau di Phobos terdapat batu halus raksasa hampir setinggi piramida Khufu. Kemudian muncul banyak teori soal peradaban yang membangunnya. Tapi ternyata objek itu cuma batu. Banyaknya bintang dan planet sangat memungkinkan adanya kehidupan lain di luar sana. Kenapa makhluk luar angkasa nggak datang ke bumi aja? Kalaupun memang ada, mungkin karena kita telah mengira proses perkembangan kehidupan di seluruh alam semesta berlangsung dalam skenario yang sama. Bentuk kehidupan sederhana muncul, kemudian terjadi evolusi, lalu peradaban kian maju dan teknologinya makin canggih. Nah, sama seperti di bumi, di planet lain pun juga terjadi bencana yang kemudian memicu kepunuhan massal. Contohnya meteorit. Mungkin suatu peradaban di luar sana telah siap menjelajahi luar angkasa, tapi kemudian ada meteorit besar sama seperti petaka yang telah memusnahkan dinosaurus dari bumi. Lalu kehidupan di sana dimulai lagi dari nol. Selain itu, semakin maju suatu peradaban, semakin riskan juga mereka akan terpuruk dalam kehancuran. Kemungkinannya, para ilmuwan yang lagi bereksperimen dengan mesin seperti Large Hadron Collider tiba-tiba menciptakan lubang hitam. Objek ini kemudian menelan semua benda lain di sekitarnya dan terus membesar. Seluruh kota yang berteknologi super canggih plus seisi planet akhirnya lenyap. Kemungkinan lainnya misalnya perjalanan melalui wormhole atau lubang cacing. Terowongan dalam ruang waktu ini bisa menghubungkan alam semesta yang berlainan. Alien bisa saja melakukan perjalanan melewati lubang ini, kemudian nggak tertarik lagi untuk kembali ke habitat asalnya. Tapi bisa juga sih kehidupan di bumi memang unik. Lokasi tata surya kita sudah sangat pas di galaksi Bima Sakti. Di galaksi ini, ledakan supernova terus-terusan terjadi. Radiasi yang dihasilkan bisa menghancurkan berbagai objek hingga sangat jauh. Tapi tata surya kita terletak di orbit galaksi yang sangat pas, sehingga bisa terlindung dari ledakan tersebut. Faktor lainnya yaitu bulan. Menurut teori pembentukan bulan, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, meteorit seukuran Mars menabrak bumi. Kalau arah benturannya lurus, bumi bisa-bisa hancur lebur. Dan kalau meteorit itu cuma nyerempet bumi, serpihannya akan berterbangan di angkasa. Tapi titik benturannya sangat tepat sasaran, sehingga sebagian meteorit tetap berada di orbit bumi, lalu menghasilkan bulan. Satelit alami kita kemudian menstabilkan rotasi bumi dan memanaskan intinya dengan gaya gravitasi. Baru kemudian bumi menghasilkan medan magnet yang bisa melindungi kita dari angin surya. Ilmuwan lain meyakini biokimia dari bentuk kehidupan di luar bumi bisa saja berlainan. Komponen utama di tubuh kita terdiri dari karbon dan air. Tapi karbon bisa diganti dengan silikon atau fosfor, dan air bisa diganti dengan amonia atau metana. Atom-atom ini bisa membentuk molekul dengan rupa yang berbeda, kemudian menyatu dan menghasilkan organisme hidup. Kalau unsur pembentuknya seperti ini, bentuk kehidupannya juga tentu berlainan dari bumi. Planet ini melesat di ruang angkasa.
Orbitnya nggak beraturan, ibarat bola biliar yang meluncur dan mencari target untuk bertumbukan. Tapi bedanya, bola ini seukuran Mars dan secepat 15.000 km per jam. Duar! Benda kosmik seukuran Mars ini pun bertabrakan dengan planet lain. Tia, begitulah namanya, telah menabrak bumi. Akibat kejadian ini, energi yang terlepas sebanyak 100 juta kali lebih besar dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Tabrakan planet ini melontarkan bertonton materi padat yang berasal dari Tia dan bumi ke luar angkasa. Tapi cuma satu yang bertahan. Tia lenyap dan kemudian menyatu menjadi bumi di masa awal pembentukannya. Namun begitu, puing-puingnya nggak cuma melayang-layang di kehampaan kosmik, ada peristiwa penting yang juga menyusul. Semua serpihan padatnya terkumpul menjadi awan, kemudian terus-terusan ditekan oleh gravitasi. Akhirnya, terbentuklah bulan kita. Menurut teorinya sih gitu. Saat terjadi tabrakan, tata surya kita baru saja terbentuk. Peristiwa super epik ini mungkin nggak akan terjadi kalau Jupiter yang baru terbentuk itu nggak melempar Tia dari orbitnya langsung menuju bumi. Planet muda kita berhasil menahan tabrakan ini, kemudian waktu pun berlalu. Bumi berevolusi, permukaannya akan sulit dikenali selama 4,5 miliar tahun berikutnya. Tentu sulit ya memahami rentang waktu yang sangat panjang ini. Oke deh, yuk kita persingkat saja semua peristiwa ini menjadi satu hari. Semisal nih, saat tengah malam, bumi kita terbentuk dari gas dan debu setelah matahari tercipta. 4 jam kemudian, planet kita belum punya kehidupan sama sekali. Panas membara, diselimuti lava, dan terus-terusan dibombardir oleh asteroid. Planet lain pun mengalami hal yang sama. Dan canggihnya, kehidupan tetap saja terbentuk. Sel pertama muncul. Saat ini jam 4 pagi dan pada jam 2:08 siang, sel organisme pertama terbentuk. Lanjut ke jam 8:28 malam. Saat ini, rumput laut mulai bermunculan. 20 menit kemudian, apa nih? Ternyata ubur-ubur. Kemudian, kehidupan di planet ini mulai berkembang dengan munculnya berbagai ikan, reptil, dan serangga. Hutan mulai rimbun pada pukul 10:30 malam. Antara pukul 10:56 dan 11:40, dinosaurus sudah berkeliaran di bumi. Kadal raksasa menguasai planet kita selama kurang dari 1 jam. 1 menit sebelum dinosaurus punah, pada jam 11:39 malam, mamalia pertama mulai muncul. Pada jam 11:58:43, manusia juga muncul. Dalam skala kosmik, kita cuma menempati bumi selama 1 menit 17 detik. Tapi, para ilmuwan masih belum bisa menjawab pertanyaan penting ini. Kenapa kehidupan di bumi nggak pernah berhenti? Padahal kendalanya selalu ada. Kenapa planet kita nggak bernasib sama dengan Venus atau Mars saja? Keduanya pernah punya atmosfer dan lautan. Kini, tetangga bumi ini cuma berupa gurun kerontang tanpa kehidupan. Terlepas dari semua konsep ilmiah kompleks dan teori struktur alam semesta, bumi kecil dan semua penghuninya ini masih sangat beruntung. Profesor Toby Tyrrell dari University of Southampton menggunakan program komputer dan simulasi iklim untuk menyingkap teka-teki di balik tabrakan asteroid, dan zaman es nggak bisa mengubah bumi kita menjadi gurun tanpa kehidupan. Nggak main-main loh, timnya ini nggak cuma menggunakan 10, 100, atau 1000 planet virtual serupa bumi, tapi 100.000. Dan masing-masing telah disimulasikan sebanyak 100 kali. Mereka menggempur semua planet virtual itu agar menghadapi berbagai fenomena ekstrim seperti dibombardir asteroid, dibekukan, digempur letusan gunung berapi super yang kemudian membuat langitnya pekat dan permukaannya kekurangan sinar matahari. Cuma 9% atau 8.700 percobaan yang terbilang berhasil, yaitu sebanyak 1 kali dalam 100 simulasi. Dari semua planet virtual, cuma 4.500 planet tetap bisa dihuni 10 kali. Cuma 1 dari 100.000 planet yang bisa memberikan kehidupan tanpa henti sebanyak 100 kali. Kalau diibaratkan sebagai lotre, bumi kita dapat untung besar. Pada tahun 2009, Kepler Telescope diluncurkan ke luar angkasa. Misinya yaitu mencari satu bercak di langit malam, atau kalau dalam ukuran planet seperti bumi, 150.000 bintang. Setelah lebih dari 9 tahun beroperasi, teleskop ini berhasil mendeteksi lebih dari 500.000 bintang.
Selama hampir 10 tahun, teleskop Kepler bisa mengidentifikasi 2.600 planet serupa Bumi. Dan anehnya, sebagian besar planet ini nggak ada di tata surya kita. Ukurannya juga bervariasi dari sebesar Bumi sampai sejumbo Neptunus. Oke, balik lagi ke Bumi yuk. Saat menatap langit di kawasan yang jauh dari perkotaan, kamu akan bisa menikmati malam bertabur bintang. Itu pun kalau cuacanya cerah, dengan mata telanjang, kamu bisa mengamati maksimal ada 2.500 titik cahaya. Memangnya kamu menghitungnya satu persatu? Di galaksi Bima Sakti sendiri, sedikitnya ada 100 miliar bintang. Sebagian ahli malah memperkirakannya sampai 400 miliar. Memangnya dari mana sih kisaran angka ini berasal? Nah, perlu diingat, jumlah bintang sulit diperkirakan. Para ilmuwan tentu nggak melabeli tiap bintang dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai ayam beranak pun nggak akan selesai-selesai. Kamu tahu nggak, untuk menghitung 1 miliar bintang saja diperlukan waktu selama lebih dari 100 tahun. Coba deh tuh kamu kalikan sendiri dengan 400. Untuk memprediksi jumlah bintang, mereka mengamati bercak kecil di ruang angkasa, lalu menggunakan rumus ilmiah yang kompleks. Kamu juga bisa loh bereksperimen sendiri. Semisal nih, ada ember berisi 5 kg batu, pasir, tanah, dan benda lain. Nah, kamu perlu mencari tahu jumlah batu di dalam campuran itu. Hitung saja batu yang terlihat dari atas. Lalu, perkirakan volume, berat, dan persentase yang bisa dilihat. Dengan beberapa perhitungan, kamu akan tahu jumlahnya. Hitunganmu sudah akurat belum tuh? Jelas belum lah. Kok bisa gitu? Karena kamu nggak tahu sebaran batuan itu di dalam ember. Gimana dengan ukurannya? Apakah sama semuanya? Gimana kalau batu di bagian bawahnya justru lebih besar dari sampelmu? Atau malah lebih kecil? Bobot dan volumenya bisa juga bervariasi kan? Ember itu semacam galaksi Bima Sakti kita. Dan bebatuan yang kamu hitung menjadi bintangnya. Intinya, para ilmuwan nggak tahu pasti jumlah bintang di alam semesta. Mungkin 100 miliar atau mungkin 4 kali lipatnya. Dari jumlah itu, 4 miliarnya mirip dengan matahari kita. Dengan mempertimbangkan galaksi kita, perkiraan yang paling logis agar suatu planet bisa mendukung kehidupan adalah 300 juta. Meski begitu, jumlah ini juga bisa mencapai 5 miliar bahkan lebih. Lagi pula, banyak sekali area yang bisa dipilih. Itu baru galaksi Bima Sakti saja loh. Nah, coba pikirkan hal ini juga. Bima Sakti menjadi salah satu dari 200 miliar galaksi di alam semesta yang bisa kita amati. Menurut penelitian terbaru, angkanya 10 kali lebih banyak, jadi diperkirakan ada triliunan galaksi di luar angkasa, dan kita baru tahu kurang dari 10%-nya. Kalau jumlah total bintang di seisi alam semesta ini, para ilmuwan memperkirakannya sebanyak 1 septiliun atau 1 kali 10 pangkat 24. Sekali lagi, itu cuma perkiraan, oke? Jadi kita nggak tahu pasti. Tapi yang jelas, sampai sejauh ini kita tahu kalau satu-satunya tempat di alam semesta yang punya kehidupan hanyalah Bumi. Selama 540 juta tahun terakhir, lebih dari 20 peristiwa kepunahan besar telah terjadi. Terakhir, terjadi 66 juta tahun yang lalu saat dinosaurus dan 75% kehidupan di muka bumi musnah. Sebuah objek berdiameter 11 km menabrak planet kita. Lajunya 120 kali lebih cepat dari mobil terengebut di zaman now. Kawasan yang berada 1,5 juta kilometer dari lokasi benturan juga terbakar. Tsunami besar menyapu seisi lautan, miliaran ton debu dan belerang bertebaran di langit, lalu menghalangi sinar matahari. Kemudian disusul dengan penurunan suhu global. Sekitar 200 juta tahun yang lalu juga terjadi peristiwa kepunahan yang kurang dikenal. Akibatnya, setengah kehidupan di planet ini tersapu bersih dan kemungkinan besar disebabkan oleh gunung berapi atau gempuran asteroid. Menurut teori lain, pergerakan lempeng tektonik telah memicu zaman es baru. Pada saat itu, buaya besar menguasai bumi. Reptil ini punah dan digantikan dengan makhluk hidup baru, dinosaurus. Tapi itu belum seberapa. Era terngenes yang pernah terjadi di bumi adalah Permian-Triassic Event, sekitar 250 juta tahun yang lalu. 80% kehidupan laut, 70% hewan dan tumbuhan darat, semuanya musnah. Gunung berapi memuntahkan banyak lava di area yang sekarang menjadi Siberia. Meski begitu, pengaruhnya bisa dirasakan hingga di seantero bumi.
Sekitar 445 juta tahun yang lalu, bumi kita didominasi oleh invertebrata laut. Selain itu, cuma ada satu benua, yaitu Gondwana. Saat itu, tumbuhan baru mulai bermunculan di daratan. Tapi ada hal lain yang memicu hilangnya 75-85% organisme hidup. Mungkin zaman es, kenaikan suhu, atau teori lain yang bikin kita geleng-geleng kepala. Menurut sebagian orang, semua peristiwa tersebut kemungkinan disebabkan oleh bintang besar yang meledak 6.000 tahun cahaya dari bumi, yang kemudian melontarkan ledakan sinar gamma di ruang angkasa. Bumi kecil kita kebetulan ada di jalur pancaran sinar gamma ini. Hanya dalam sekejap, lapisan ozon kita koyak terbakar. Tentu kita perlu atmosfer untuk melindungi kita kan? Intinya, kenapa penampilan kita seperti kita saat ini? Sebagian besar disebabkan oleh planet bumi kita, atmosfer dan gravitasinya. Ya, aspek-aspek seperti itu. Saat berlibur ke pantai selama seminggu, kulitmu mencoklat. Jelas. Tapi bagaimana jika kita hidup di planet lain? Seorang astronot menghabiskan setahun penuh untuk tinggal di stasiun luar angkasa internasional. Gravitasi nol berarti tubuh kita tidak menerima tekanan yang menyehatkan, sehingga tulang astronot ini melemah. Begitu pula ototnya. Gravitasi nol juga menyebabkan lebih banyak ruang di antara tulang belakangnya, sehingga dia menjadi lebih tinggi. Dan itu cuma dalam setahun. Makin lama kamu di pantai, makin gelap pula kulit coklatmu. Jadi, bagaimana jika kita pindah ke Mars? Perubahan besar pertama yang mungkin terasa setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka barumu. Gravitasi di Mars jauh lebih rendah dibanding bumi. Jadi, otot dan tulangmu mungkin menyusut, yang pastinya tidak cocok untuk bertahan hidup di planet baru. Gravitasi ini akan membuat kita merasakan berat badan dengan berbeda. Kalau beratmu 75 kg di bumi, beratmu di Mars hanya akan terasa sekitar 25 kg. Kamu perlu makan lebih banyak agar lebih kuat dan lebih besar untuk beradaptasi dengan gravitasi Mars yang lemah. Sip, saatnya membentuk tulang, organ, dan otot yang lebih besar serta kuat. Akan ada satu perubahan dramatis lain. Organ terbesarmu, yaitu kulit, adalah pelindung terpenting yang melindungimu dari apapun. Kuman, angin, sinar UV, terlihat super seram karena kamu tinggal tulang. Semuanya itu berkat kulitmu. Kamu mungkin akan butuh kulit baru. Bagaimana kalau kulit jingga? Maaf kalau kecewa, tapi kulit hijau cuma ada di film-film. Ku beritahu ya, karotenoid memberikan perlindungan yang baik terhadap sinar UV. Dan karotenoid bisa kamu temukan di wortel, ubi jalar, paprika, tomat, labu. Dengan membuka pasar di Mars, dijamin kamu cuan. Makin banyak sayuran yang kamu makan, makin jingga pula kulitmu. Dengan mengikuti diet spesial dan mengenakan perlengkapan berteknologi tinggi, kemungkinan besar suatu hari tinggal di Mars mungkin menjadi hal lumrah. Hidup di Merkurius akan jauh lebih sulit. Merkurius adalah planet terdekat matahari dan pastinya lebih panas dibanding bumi. Tapi anehnya masih kalah panas dibanding Venus. Suhunya sangat panas pada siang hari, sekitar 426 derajat Celcius. Tapi pada malam hari, suhunya turun ke minus 180 derajat. Siang hari di Merkurius agak gila. Coba bayangkan hari-hari ketika kamu punya banyak tugas tapi tidak kunjung beres. Tenang, solusinya pindah saja ke Merkurius. Sehari di planet ini berlangsung sama seperti 58 hari di bumi. Artinya, akan ada banyak waktu bagimu untuk bobok-bobok siang, tapi sepertinya kamu malah akan bosan. Tapi, aku punya satu solusi bagus. Entah bagaimana, kalau terbuat dari logam seperti titanium, nikel, atau platinum, kita bisa bertahan dalam kondisi ekstrem di sana. Kehidupan di Venus akan jauh lebih buruk dibanding Merkurius atau Mars. Tekanan mungkin bukan masalah. Yang kamu akan rasakan hanya sakit kepala berkepanjangan. Berdiri di Venus seperti berada di air dengan kedalaman 1 km. Dan kamu tahu apa yang kita butuhkan untuk menjalani hari di sini? Coklat. Maksudku udara. Di Venus jumlah udaranya tidak banyak. Karbon dioksida melimpah di mana-mana dan permukaan planetnya amat sangat kering. Berarti di sana pasti panas.
Ya, kira-kira sekitar 465 derajat saja. Ada beberapa spesies bumi yang mampu bertahan hidup di titik didih air. Dan dengan bermutasi sedemikian rupa, mereka bisa menahan panas luar biasa di Venus. Salah satu spesies mikrob di bumi mampu menahan rekor 130 derajat Celcius sejauh ini. Lantas, transformasi tubuh seperti apa yang akan terjadi pada manusia? Ingin tinggal di Venus? Kamu mungkin harus berubah menjadi mikrob kecil hanya untuk bertahan hidup. Untungnya, atmosfer Venus mengandung fosfina yang tidak baik bagi manusia, tapi disukai mikrob. Tapi karena belum menjadi mikrob, kamu perlu memakai peralatan khusus untuk mengontrol tekanan dan memberimu udara. Mungkin begini pemandangannya. Di Jupiter mungkin lebih aman, tapi sayangnya tidak. Tidak ada tanah berpijak di sana. Planet ini terbuat dari hidrogen dan helium dan dikenal sebagai raksasa gas. Tidak seperti Saturnus, kamu mungkin hanya akan melayang di sana. Bentuknya seperti awan raksasa dan kalau berhasil mendarat, pemandangan yang terlihat hanya seperti kabut tebal. Suhu di sini sangat tidak menentu. Di permukaan, suhunya super dingin. Sementara di atmosfer, suhunya sangat panas. Kalau di bawah permukaan, belum ada yang tahu. Saat tinggal di Jupiter, bahasa lisan akan hilang. Planet gas ini menyerap gelombang radio. Jadi, meski kamu bisa bicara, tak akan ada yang bisa mendengarmu. Dan tak akan ada musik. Jadi, gak bisa goyang papi culo. Pasti membosankan. Warga Jupiter pun harus berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Sip, tapi tidak semudah itu juga. Atmosfer di Jupiter sangat kacau, banyak sekali angin dan awan gas. Kamu mungkin tak akan bisa melihat apapun. Jadi, entah bagaimana solusinya, namun Jupiter tetaplah indah. Saking besarnya, semua planet lain di tata surya kita bisa dimasukkan ke dalamnya, dan bahkan masih ada sisa ruang. Perjalanan ke Saturnus akan membutuhkan sekitar 10 tahun, dan waktumu ini akan terbuang percuma. Sebagian besar Saturnus terbuat dari lapisan gas dan tidak punya permukaan solid. Jadi, bertani, membangun gedung, atau aktivitas normal bumi lainnya tidak mungkin dilakukan di sini. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin menjelajahi cincinnya yang terkenal. Tapi, pasti susah. Sebab cincin-cincin ini terbuat dari jutaan pecahan es yang mengapung di angkasa, yang pastinya sulit dibuat es serut. Kamu mungkin mengira Saturnus adalah destinasi yang seru. Suhu beberapa lapisan bola gas raksasa ini sebenarnya lumayan bagus. Dengan menyelam ke Saturnus, kamu akan bertemu lapisan bermolekul cair dengan suhu dingin 0 derajat Celcius. Itu seperti Kanada Utara, Alaska, dan Swedia. Tapi kamu tidak bisa menapakkan kaki di sana. Bagaimanapun, cuma satu lapisan kecil ini saja yang bersuhu lumayan, sementara sisanya sangat dingin. Jadi, kalau masih ingin tinggal di Saturnus, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Tidak repot kok, kamu cukup berubah menjadi semacam bola salju. Bagaimana dengan Uranus? Di Uranus, waktu agak aneh. Jadi, kalau kamu mau mencari tempat liburan seru, silakan pilih planet ini. Liburan 2 minggu di bumi berlangsung selama 3 tahun di Uranus. Bahkan ada laut di sini. Kalau kamu mengidamkan liburan pantai, masalahnya cuma satu, lautnya terbuat dari amonia yang baunya menyengat dan sering dipakai untuk bersih-bersih. Dan perhatikan tempat mendarat ya. Kalau salah mendarat, kamu mungkin akan menghabiskan setahun penuh tanpa sinar matahari. Seperti apa perubahanmu jika harus menghabiskan setahun penuh di tengah musim dingin Uranus yang gelap dan membeku? Kita butuh mata lebih besar untuk melihat dalam gelap, ditambah kulit lebih tebal untuk menahan dingin. Sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba juga mungkin terbentuk. Neptunus, planet gas lainnya, tapi para ilmuwan memperkirakan ada inti padat di dalamnya. Kalau berani hidup di Neptunus, kamu mungkin akan berubah menjadi reptil luar angkasa atau ikan kosmik yang tanpa henti melayang di permukaan. Gravitasi di Neptunus agak lebih kuat daripada bumi. Tetap saja, akan sangat sulit untuk menetap di satu tempat. Angin di sana sangat kuat. Kamu harus jauh lebih berat untuk menahannya. Waktunya menjelajah lagi. Wuhuu! Tapi planet ini sangat mustahil untuk dihuni.
Para ilmuwan bahkan tidak ingin mengirim pesawat luar angkasa lain ke sana. Selamat datang di Pluto. Dingin membeku, kecil, dan amat sangat jauh. Sepertinya kurang menarik ya. Pluto bahkan lebih kecil daripada bulan kita. Akan sangat sulit untuk tinggal di planet ini karena takkan ada lagi lapangan bulu tangkis. Kamu mungkin harus membuat mesin besar untuk memutar planet ini, sejenis mesin gravitasi buatan. Selain planet ini perlu diputar, kamu juga perlu bergerak seharian. Kamu butuh sistem saraf baru agar tidak merasa mual. Tapi, Pluto masih punya sisi positif. Ada lautan air cair di bawah permukaannya, dan pegunungan es. Kalau kamu punya kru terlatih dan peralatan mahal, dan persediaan makan rutin dari bumi, aduh, repot juga ya. Spagetifikasi, jangan terburu-buru memilih sausnya dulu. Kamu bisa mengalami ini jika mencoba hidup di lubang hitam. Spagetifikasi adalah proses meremas objek, seperti kamu misalnya, menjadi strip kosmik yang panjang dan tipis. Nah, kabar baiknya, kamu akan menjadi jauh lebih tinggi. Kabar buruknya, kamu akan menjadi lebih kurus dibanding sehelai rambut manusia.